Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi, pemirsa, kita terhubung dengan jurnalis iNews Budi Setiawan. Selamat siang, rekan Budi. Ya, selamat siang, Pram. Ya, rekan Budi, apa Anda dapat pastikan seperti apa kondisi terkini banjir di sana? Apakah sudah benar-benar surut? Ya, baik, Pram. Saat ini saya sedang berada di Kampung Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Yang mana pasca banjir yang menerjang wilayah ini, puluhan rumah yang berada di Kecamatan Sukaluyu ini terendam banjir. Hingga saat ini sejumlah pemilik rumah sudah mulai membersihkan rumahnya masing-masing dari material lumpur ataupun sisa banjir yang terbawa oleh luapan sungai tersebut. Dan saat ini dapat Anda dan pemirsa saksikan juga bahwa di jalan ini masih digenangi oleh lumpur. Bisa Anda dan pemirsa saksikan juga bahwa saat ini kondisi di lapangan ataupun di Kampung Puncak Manis ini seperti ini. Tampak sejumlah alat berat disiagakan serta sejumlah personil TNI Polri sudah mulai disiagakan untuk membantu proses evakuasi. Dapat pemirsa dan Anda saksikan juga, Pram, saat ini material lumpur yang terbawa oleh banjir bandang masih berada di rumah warga. Nah, beginilah kondisinya yang dari pohon ataupun ranting-ranting yang terbawa oleh banjir. Pram. Sejumlah ruas jalan ini masih terendam lumpur dan sejumlah puing-puing di sana. Kalau dari pantauan Anda ini sejumlah kendaraan yang melintas, apakah memang sudah layak untuk dilewati kendaraan di sana? Ya, karena jalan ini merupakan jalan menuju ke kecamatan lain ataupun desa lain. Hingga saat ini lumpur yang tergenang di jalan ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan. Namun para pengendara, terutama sepeda motor yang melintas di jalur ini, diharapkan untuk berhati-hati karena kondisi jalan berlumpur dan licin sehingga dikhawatirkan terjadinya kecelakaan. Ya, rekan Budi, pasca banjir semalam, rekan Budi, seperti apa kondisi warga saat ini? Ya, saat ini kondisi warga sudah mulai membersihkan rumah mereka masing-masing. Terutama material banjir lumpur yang terbawa oleh luapan air sungai. Seperti yang di depan saya ini, sejumlah warga sudah mulai melakukan pembersihan. Seperti itu, Pram. Kalau sejauh ini, rekan Budi, apakah masih ada sejumlah warga yang mengungsi? Ya, hingga saat ini kami belum mendapatkan berapa jumlah korban yang terdampak ataupun rumah secara keseluruhan yang terdampak akibat banjir bandang ini. Hingga saat ini belum ada informasi mengenai posko pengungsi untuk warga yang terdampak banjir ini, Pram. Oke, pasca banjir bandang kemarin yang datang secara tiba-tiba, rekan Budi Setiawan, apakah Anda juga mendapatkan informasi ada korban luka di sana? Ya, hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi terkait korban luka ataupun korban jiwa akibat banjir bandang ini. Namun bisa dipastikan bahwa ratusan rumah yang terdampak ini terdapat di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Namun yang paling parah terdapat di Kecamatan Karangtengah dan Sukaluyu ini, tempat saya melaporkan ini, Pram. Ya, dari seluruh desa yang terdampak banjir, artinya semua kondisinya seperti saat ini Anda melaporkan, rekan Budi? Ya, saat ini kondisinya sama seperti yang ada di layar kaca Anda, kondisinya seperti ini, Pram. Kemudian yang mobil yang sempat terbawa arus itu berada di Kecamatan Karangtengah. Oke, rekan Budi, ini mengingat banjirnya cukup besar di sana, rekan Budi, apa yang dibutuhkan warga hingga saat ini? Apakah bantuan sudah mulai masuk ke sana? Ya, hingga saat ini
bantuan belum ada dari pihak pemerintah, dari Pemda setempat. Saat ini mungkin yang dibutuhkan adalah pakaian serta perlengkapan bayi, karena dilihat dari lokasi rumah yang terkena banjir itu cukup lumayan juga, karena dikhawatirkan adanya pakaian ataupun peralatan rumah tangga mereka yang terbawa oleh banjir. Ya. Rekan Budi, dengan melihat kondisi rumah yang cukup memprihatinkan di sana, apakah ini warga juga masih tetap ingin bertahan di rumahnya atau mengungsi terlebih dahulu? Ya, kemungkinan dilihat dari kondisi rumah yang seperti ini, warga untuk sementara waktu dipastikan akan mengungsi ke tempat sanak saudara ataupun posko yang nantinya akan disediakan oleh pihak pemerintah Kabupaten Cianjur. Oke, selain rumah-rumah warga, rekan Budi, apakah ada fasilitas umum juga yang mengalami kerusakan imbas dari banjir bandang kemarin? Ya, saya juga mendapatkan informasi, Pram. Selain rumah, sejumlah infrastruktur seperti jembatan juga tadi saya mendapatkan informasi juga terkena ataupun terimbas dari banjir yang terjadi pada Sabtu malam kemarin tersebut, Pram. Namun yang paling selain itu, pondok pesantren juga masih terbawa ataupun terdampak dari banjir yang terjadi kemarin, Pram. Oke, Anda sudah tiba di lokasi sejak pagi tadi, rekan Budi. Apakah sudah diketahui penyebab banjir bandang yang tiba-tiba kemarin terjadi ini karena apa? Apakah benarkah hanya karena curah hujan yang tinggi atau ada alasan lain? Ya, tadi saya mendapatkan informasi bahwa selain curah hujan yang tinggi juga menyebabkan sejumlah sungai yang berada di 4 kecamatan tersebut meluap, sehingga luapan debit air tersebut berdampak kepada tergenangnya ratusan rumah yang ada di 4 kecamatan tersebut. Oke, rekan Budi, terakhir rekan Budi, Anda sejak pagi sudah berada di sana. Kalau Anda lihat nih, pantauan Anda di lokasi, adakah potensi bahaya lanjutan yang mungkin akan terjadi seperti jika nanti akan turun hujan kembali? Apakah banjir susulan akan kembali terjadi di sana? Ya, saat ini cuaca di wilayah tempat saya melaporkan cukup cerah ya. Kemungkinan untuk bencana susulan ataupun banjir susulan untuk saat ini kemungkinan belum akan terjadi lagi. Namun tidak dimungkiri nanti sore apabila hujan turun, kemungkinan warga juga akan bersiaga untuk mengantisipasi bencana banjir tersebut kembali terjadi. Oke, demikian, baik, rekan Budi Setiawan melaporkan langsung dari lokasi banjir di Cianjur, Jawa Barat. Tetap berhati-hati di sana dan selamat bertugas kembali.